bakal ada hal-hal menarik yang terjadi. I think this is the time to let the adventure begin. Padahal kita bisa berjalan lebih jauh dari yang kita bayangkan. Hey, beruntung apa enggak? Excuse me, you know where is this place? You can come with us, tapi kamu harus lanjut lagi pakai kapal. Can I join you? Oke. Okay, thank you. Setiap orang butuh perjalanan ke tempat-tempat di luar zona nyaman. I met good people along the way. Their kindness really moved me. Amanap, ini ada kebetulan ini mau ke pulau. Tolong diantarlah. My whole sense awakened by this incredible nature. And the people who are sincere can be seen and felt. Supaya bisa terus belajar hal baru. I understand the meaning of her words now. She's the one who introduced me to this place, to let me find an answer. A journey is about connection, interaction, mutual respect. It's about each other. Oh, di sini. This one was given by my mother. Kamu sudah tepat datang kemari. Not only about receiving, but also about giving. Lengkapi perjalananmu bersama Songkok Nasional After Al-Furqan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Adik-adikku, sobat kecil pemirsa Al-Furqan TV, ayah bunda yang pada kesempatan hari ini, kesempatan pagi yang cukup cerah ini juga ikut menyimaknya. Demikian juga para sahabat, ya, kemudian adik-adik juga yang mungkin menyimak melalui radio, ya, radio Suara Al-Furqan, tapi radionya nggak luas adik-adik, ya, mungkin Gresik, Lamongan gitu saja mungkin, ya. Gresik pun juga nggak sampai semua Gresik mungkin nyampe, ya, kalau melalui radio biasa, ya. Gimana kabar Anda semuanya di pagi hari ini? Di hari Ahad tanggal 10 Rabiul Akhir tahun 1446 Hijriah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kita, menjaga kesehatan kita bersama keluarga, ya, dan memberikan keamanan kepada kita khususnya di negeri kita, ya, dan umumnya di negeri-negeri kaum muslimin, ya. Kenapa adik-adik kalau kita juga meminta keamanan, rasa aman kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena rasa aman itu melebihi apa adik-adik? Melebihi makanan dan minuman. Oleh karena itu, tatkala Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ya, tatkala berdoa pertama kali adalah Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya negeri tersebut diberi keamanan. Rabbi ja'al hadza baladan amina. Ya, wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Tatkala itu Nabiullah Ibrahim alaihissalam meletakkan putranya di mana adik-adik? Di sebuah lembah, ya, di Mekah lah gitu enaknya sekarang, ya, sehingga sampai sekarang pun negerinya aman dan tentram karena Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaannya, doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ya. Nah adik-adik, tanpa rasa aman kita pun nggak bisa berbuat banyak adik-adik. Kita mau belajar juga sulit, mau bermain apalagi, ya, mau
kesana kemari melakukan aktivitas ini itu serba khawatir. Kenapa? Karena khawatir akan terjadi ini itu dan seterusnya, karena nggak aman. Ya. Dan alhamdulillah negeri kita diberi keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kita berharap juga kepada Allah, semoga negeri-negeri kaum muslimin terutama yang ada di Timur Tengah sana adik-adik ya, di Palestina terutama adik-adik, lebih khusus lagi di Palestina dan sekitarnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keamanan. Ya. Karena semakin hari ya, sampai saat ini mungkin hampir 1 tahun adik-adik ya, atau mungkin 1 tahun lebih ya, diserang sama orang-orang Yahudi Israel tersebut. Ya, seperti itu. Itu ketika kita melihat video-video mereka, masya Allah, ya, masya Allah, mereka ya nggak bisa dibayangkan adik-adik. Makan juga susah, tinggal di perkemahan pengungsian, itu pun mereka nggak bisa di situ terus ya, mungkin di situ 2-3 hari, mungkin pindah lagi, berapa pekan, pindah lagi dan seterusnya. Bahkan kemarin Kables sempat melihat ya, mereka membuat kemah-kemah di tepi pantai. Kenapa? Karena menurut mereka yang lebih aman di tepi pantai. Ya, jauh dari mungkin serangan orang-orang Yahudi tersebut adik-adik. Ya. Oleh karena itu kita sebagai saudara, ya saudara seiman, jangan lupa senantiasa mendoakan mereka. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran kepada mereka, memberikan kekuatan kepada mereka, keimanan ya, keimanan yang kokoh sehingga kalau seandainya mereka harus meninggal dunia, maka meninggal dunia dalam keadaan syahid dan dimasukkan ke dalam surga. Kalaupun mereka hidup, maka hidup mulia di atas Islam untuk menjalankan agama dan meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, adik-adikku yang solih dan solihah yang Kak Abdullah sayangi karena Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita bagaimana kita bisa meneladani, bagaimana kita bisa mencontoh ya, mencontoh dan meneladani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok kita meneladani beliau? Kenapa kok kita mencontoh beliau? Karena beliau adalah makhluk ya, manusia yang suci, manusia yang berakhlak mulia, ya, manusia yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Rasulullah itu berada di atas akhlak yang agung, akhlak yang mulia. Ya. Beliau sebagai pedagang, iya. Beliau sebagai seorang ayah, iya. Beliau sebagai seorang anak, dulunya juga seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Beliau sebagai seorang suami, beliau sebagai seorang pemimpin, seorang presiden dan seterusnya. Ya. Beliau memberikan teladan kepada kita semua di segala sisi kehidupannya. Ya. Jadi apabila kita ingin mencontoh, kita ingin menjadi orang yang terbaik, menjadi orang yang mulia, maka contohlah orang yang paling mulia di muka bumi ini adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kita kemarin sudah mempelajari bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menata, merawat rambutnya. Ya. Sehingga kita bisa tatkala potong rambut, itu bisa, maksudnya bisa ya menghindari hal yang dilarang. Kalau sama persis dengan rambutnya Rasulullah ya nggak bisa adik-adik ya. Justru nanti tatkala kita memanjangkan rambut mungkin sampai sini, sampai pundak, itu mungkin dinilai nggak baik adik-adik ya.
Justru yang baik itu adalah mungkin yang itu di masyarakat kita, kalau rambut panjang laki-laki kemudian dia kesana kemari gondrong misalnya gitu, ya itu dianggap orang yang kurang baik adik-adik ya. Nah, oleh karena itu tatkala kita potong rambut diperhatikan ya adab-adabnya, kemarin kita sudah pelajari. Nah sekarang insya Allah kita akan mempelajari tentang bagaimana Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara ya, adab berbicara. Beginilah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berbicara. Ya, nanti kita akan pelajari adik-adik insya Allah. Jadi tatkala kita berbicara itu ada aturannya. Ada apa? Ada aturannya. Enggak seenaknya sendiri. Ya, itu kalau orang-orang Jawa mungkin enggak sakarpe dhewe. Nggak seenak utile dhewe. Nah, kadang begitu adik-adik ya, yang orang Jawa. Kalau nggak Jawa mungkin ya nggak ngerti adik-adik ya. Intinya, tatkala kita berbicara itu berusaha semaksimal mungkin meneladani Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, suatu ketika adik-adik, sahabat yang mulia namanya sahabat Mu'ad adik-adik ya. Sahabat Mu'ad bin Jabal itu berkata kepada Rasulullah, bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah kita berdosa karena ucapan yang kita ucapkan, ucapan yang kita bicarakan? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tidakkah manusia itu dilemparkan ke dalam neraka dengan kepalanya di bawah tersungkur? Itu disebabkan oleh apa ini adik-adik? Lisannya. Nah, berarti yang menyebabkan manusia bisa masuk neraka itu diantaranya adalah lisannya. Apa adik-adik? Lisannya. Ya, lisan tidak bertulang. Ya, lisan itu sangat apa adik-adik? Ya lemes adik-adik ya. Lemes, bahkan dia nggak tajam. Dipakai ngiris tahu, ngiris apa nggak bisa adik-adik. Tapi dia ketajamannya melebihi tajamnya pisau dan pedang adik-adik. Ya, dengan sebab lisan akan bisa menjadi prahara dunia. Perang dunia bisa adik-adik gara-gara lisan itu. Ya, itu. Bahkan yang lebih dahsyat lagi, gara-gara lisan seseorang akan dimasukkan ke dalam neraka. Dia akan tersungkur dengan wajah di bawah. Ya. Dia akan masuk ke dalam neraka gara-gara lisannya. Ya. Nah, kenapa demikian adik-adik? Kenapa kok gara-gara lisan orang itu bisa masuk ke dalam neraka? Nah, ini adik-adik, seseorang itu berbicara dengan kata-kata yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka. Ya. Apabila seseorang dia berkata, berbicara yang dengan perkataan dan pembicaraannya tersebut bisa membuat marah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan dia tidak menyadarinya adik-adik. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam neraka. Dikarenakan ucapannya tersebut adik-adik. Ya. Subhanallah. Itu gara-gara ucapan itu, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar ancaman bagi orang yang berkata-kata, berbicara, ya, yang membuat murka Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk itulah adik-adik kita harus belajar, harus mempelajari adab-adab berbicara agar kita bisa selamat dunia dan akhirat. Ya.
Kalau kita mungkin selamat di dunia, mungkin kita bisa berbicara apa adik-adik? Berbicara mungkin dibuat-buat apa dan seterusnya, bisa menyesuaikan sana sini sana situ, mungkin bisa. Tapi kalau selama di akhirat harus mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya, harus mengikuti petunjuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan lisan manusia bisa masuk ke dalam surga, mendapatkan pahala yang banyak sekali. Tapi sebaliknya, dengan lisan manusia juga bisa memperoleh dosa berlipat ganda. Ya, dia bisa memperoleh dosa yang menyebabkan dia bisa masuk ke dalam jurang neraka. Nah, itu adik-adik. Makanya kita harus belajar. Bagaimana sih adab-adab berbicara? Bagaimanakah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan para sahabatnya, dengan orang tua, dengan anak-anak, dengan siapapun yang dihadapi. Beliau bisa berbicara dengan ini, dengan itu, dengan si itu, si apapun. Beliau berbicara dengan adab yang baik. Nah, gimana adabnya? Pertama, adik-adik perhatikan. Tatkala berbicara harus berbicara dengan lembut dan sopan. Ketika seseorang berbicara, dia harus berbicara yang sopan. Anda sopan, kita segan. Kadang kita mendapatkan tulisan adik-adik ya, ketika kita mungkin pas jalan di sebuah kampung atau di sebuah gang, di situ atau mungkin di sekolahan di mana ditulisi, Anda sopan, kami segan. Berarti kalau kita nggak sopan, ada orang nggak sopan, ya kita gimana mau sopan sama dia? Oh, dia aja nggak sopan kepada kita. Tapi kalau kita sopan, ya, tatkala kita sopan kepada seseorang, maka seseorang pun akan membalas sopan kita dengan kesopanan yang sama atau bahkan lebih dari mungkin kesopanan kita, adik-adik. Makanya tatkala ada melihat Anda sopan, kita segan. Kalau Anda nggak sopan, mungkin kita juga gimana adik-adik? Ya begitulah mungkin. Tatkala seseorang nggak sopan, ya mungkin bisa, ya dia juga nggak terlalu dihargai, nggak terlalu dianggap mungkin adik-adik ya. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Sakhr ad-Dawsi, sahabat ya, beliau salah satu di antara 7 sahabat yang banyak sekali meriwayatkan hadis. Ya, beliau pernah menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu pernah memberikan nasihat kepada para sahabatnya. Gimana nasihat beliau? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik. Khairan, baik, ya. Aw liyasmut, atau dia diam, ya, diam. Itu petunjuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apabila kita merasa mengaku diri kita beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah kita berbicara yang baik, adik-adik. Nah, adik-adik pengen punya teman yang baik atau teman yang nggak baik? Pengen teman yang baik. Kita nggak seneng kalau kita punya teman yang nggak baik itu. Demikian juga teman kita itu juga nggak seneng kalau punya teman yang nggak baik. Makanya kita juga harus berbuat baik kepada teman kita.
teman kita juga kepingin punya teman yang baik. Di antaranya bagaimana? Dia berbicara yang sopan dan lembut. Jadi ketika ngomong itu dia sopan. Lihat siapa yang dia ajak bicara. Kalau dia bicara sesama temannya, mungkin ya mainan, ya ngomong ngobrol ke sana kemari misalnya, ya dia juga sopan. Ya. Tidak merendahkan. Kamu. Itu juga bahasanya kurang sopan adik-adik ya. Ahmad, bisa dipanggil namanya. Itu kalau sesama sekelas, misalnya teman sekelas, ya. Ahmad, sini, aku bisa minta tolong, ya, ambilkan penghapus misalnya. Seperti itu. Jika nggak keberatan, adik-adik, minta tolong dong, aku pinjam penghapusnya atau pinjam pulpennya, seperti itu, ya. Itu apabila kita berbicara kepada sesama. Kalau berbicara kepada orang yang lebih tua, harus lebih sopan lagi. Kenapa? Karena mereka adalah orang yang lebih tua daripada kita. Dan kita anak-anak, tatkala kita berbicara kepada orang yang lebih tua, kita harus lebih sopan lagi, ya. Itu tatkala kita sopan, tatkala kita bisa berkata yang baik. Nah, berkata yang baik itu tadi adik-adik. Kita lihat siapa yang kita ajak bicara. Tatkala kita ngomong sama ustadz, ustadzah, bapak, ibu guru, kita harus lebih sopan. Ya. Jangan sampai misalnya kita sama Pak Guru kondi, Pak Guru lapo misalnya gitu ya. Kalau anak-anak Jawa mungkin ya. Kalau kita ketemu sama Pak Gurunya, Ibu gurunya, salam dulu, assalamualaikum, Ibu dari mana? Misalnya begitu. Kalau mau pakai bahasa Jawa juga boleh. Ibu saking pundi? Itu jangan Bu, kondi Bu misalnya. Itu namanya nggak sopan ya. Sama orang yang lebih tua daripada kita, belajar yang baik, ngomong yang baik, berarti kita harus sopan kepada orang yang lebih tua, ya. Itu, kamu, nggak boleh. Atau kita panggil langsung namanya, namanya Pak Gurunya misalnya siapa adik-adik? Pak Zainal misalnya. Zainal misalnya gitu. Zainal sini. Loh, siapa kamu? Masa seorang santri, seorang muridnya, ya seorang anak manggil Pak Gurunya, manggil Bu Gurunya langsung namanya sini loh. Ya kurang baik, namanya nggak sopan adik-adik. Ya, meskipun tujuannya sama, hanya pengen bertanya. Kalau seandainya kita pengen Pak Guru, pengen bertanya ke Pak Guru gimana ngajarinya mengerjakan, jangan sampai kita Pak Guru sini dulu, Pak Guru sini dong, bantuin aku ngajarin matematika ini misalnya gitu ya. Ya jangan, kita yang ke Pak Gurunya, maaf Pak, ini gimana ya cara mengerjakannya? Aku kok belum bisa, minta tolong dong, aku diajarin Bu Guru atau Pak Guru misalnya gitu, ya. Sopan. Itu anak yang solih dan solihah. Ya. Makanya tatkala kita berbicara adik-adik di kelas sama teman kita, bicara yang baik. Ya. Kita juga sama sopan. Ya. Apalagi kita berbicara kepada orang yang lebih tua, kepada bapak ibu guru kita. Tatkala kita di rumah, kita juga berbicara, ngomong sama bapak ibu kita, dengan ayah bunda pun juga berbicara yang baik, sopan. Ya. Kalau seandainya misalnya nggak bisa pakai bahasa Jawa yang halus, bahasa Jawa juga ya nggak apa-apa, tapi yang adik-adik, ya jangan kasar-kasar, manggil bapaknya atau bapak minta tolong ibunya, Bu, tolong Bu, cipekno, kalau orang sini cipekno ya. Iya, ini kadang kalau ngomong sama ibunya, sama bapaknya dan seterusnya itu kurang sopan adik-adik ya.
kurang sopan. Ya. Tapi kalau ngomong sama orang lain, sopan sekali. Nah, ini kebalik adik-adik. Kepada orang lain kita sopan, kepada ayah bunda juga harus lebih sopan. Kenapa? Karena dengan sebab mereka lah kita bisa besar sampai sekarang ini. Ya adik-adik, dengan kasih sayang mereka berdua, kita bisa belajar, ya, bisa ini, itu, dan seterusnya adik-adik. Itu. Nah, maka dari itu kita kalau dengan orang tua kita harus lebih baik lagi. Ya, harus lebih baik lagi. Jangan sampai apa-apa adik-adik ngomongnya kita kasar sama orang tua. Bu, sama nih bu. Misalnya gitu ya, itu juga nggak sopan adik-adik. Uang sakunya bu, misalnya gitu. Dimintain tolong misalnya yang apa, Mas minta tolong belikan bawang merah, bawang putih ya, moh. Nah itu juga nggak sopan. Kalau seandainya belum siap, belum mampu karena masih mengerjakan PR, iya bu, sebentar ya bu, ini tinggal sedikit lagi. Itu kalau seandainya nggak bisa ditinggalkan. Tapi kalau bisa ditinggalkan ya tinggalkan dulu lah. Itu utamakan ya orang tua. Dulu ada sebuah kisah adik-adik, Juraij namanya adik-adik ya. Juraij itu dipanggil sama ibunya. Nah Juraij sedang sholat sunnah adik-adik. Ya, dipanggil ibunya, Juraij, Juraij. Nah Juraijnya tatkala sholat, aduh, ibuku manggil, aku sedang sholat. Aku gimana ya? Batalin sholatnya untuk memenuhi panggilan ibu atau aku sholat dulu? Udah biarin aja lah ibuku, aku tak sholat dulu. Ya, sholat sunnah padahal adik-adik ya. Itu akhirnya kapan lagi juga gitu, kapan lagi juga gitu. Nah, ternyata perbuatan Juraij ini salah adik-adik. Ya, kalau seandainya ibunya manggil, kita sedang sholat, kalau misalnya kita dibatalkan ya, dibatalkan nggak apa-apa. Itu sholat sunnah nanti bisa sholat lagi. Ya. Kalaupun seandainya eman dibatalin, mungkin dilanjutkan dan segera temui ibunya. Oh iya bu, sebentar, maaf, tadi aku sedang sholat ibu, jadi nggak memenuhi panggilan ibu, maafin aku bu ya. Ada apa? Ada yang bisa dibantu ibu? Misalnya begitu, sampaikan. Jangan terus diem atau bahkan marah-marah. Ini yang nggak baik. Ibu ini nggak lihat apa aku sedang sholat, dipanggil-panggil lagi, misalnya gitu lah. Itu nggak baik adik-adik ya. Jangan sampai ditiru. Ya, jadi anak yang solid dan solihah berkata yang baik. Ya, Auliyasmut, kalau seandainya nggak bisa berkata yang baik maka DIAM. Ayo gimana bacanya? DIAM, diam. Dengan diam maka kita bisa selamat daripada banyak ngomong kanan kiri ngalor ngidul tapi banyak salahnya. Ya nggak bisa ngomong yang baik, maka dia akan banyak mendapatkan apa? Mendapatkan dosa. Sudah salah sama teman-temannya, dapat dosa lagi, ya bahaya. Kalau diterus-terusin, ya bisa masuk neraka adik-adik. Ya, oleh karena itu, tatkala kita berbicara, berbicaralah yang baik. Bahkan adik-adik, Rasulullah Muhammad SAW menjanjikan pahala yang banyak sekali tatkala kita bisa berbicara yang baik dan sopan. Rasulullah berkata, tutur kata yang baik itu sama dengan sodakoh. Apa adik-adik? Berkata yang baik itu sama dengan sodakoh. Kita kalau sodakoh dengan harta, ya, itu akan dilipat gandakan. Ya, tatkala ibaratnya, permisalannya tatkala kita bersedekah, ya, maka itu sama seperti kita menanam satu biji. Satu biji itu akan tumbuh menjadi 7
7 apa adik-adik? 7 ranting ya mungkin. 7 ranting atau 7 helai. Kalau pohon padi adik-adik mungkin pernah lihat ya, pohon padi di sawah itu tatkala padinya ditanam 1 biji bisa tumbuh, kemudian dari tumbuhnya itu bisa sampai 7 helai adik-adik. Dia beranak di sini dan 7 helai. Masing-masing helai tadi ada 100 biji lagi. Bayangkan, berarti bisa sampai 700. 1 biji bisa tumbuh, kemudian dalam biji tersebut ya, tumbuh tersebut menjadi 7 helai. 1 helainya masing-masing berbiji 100. Jadinya bisa 700 adik-adik. Ya, itu kalau sedekah. Nah, ternyata Rasulullah Muhammad SAW itu memberitahukan kepada kita bahwasanya orang yang berkata yang baik dan sopan itu sama dengan sedekah. Jadi pahalanya bisa banyak sekali. Ya. Nah, itu adik-adik. Makanya kita harus latihan, belajar ngomong yang baik dan sopan. Kalau nggak bisa, diam aja dulu. Nanti kita bisa belajar menata kata-kata, mengatur bahasa, biar tidak salah. Ya adik-adik ya. Yang berikutnya adik-adik, Rasulullah Muhammad SAW melarang kita berkata yang kotor, berbicara yang jorok. Ya. Itu tadi di antara kata-kata yang bisa membuat Allah Subhanahu wa taala murka. Apa itu? Kata-kata yang kotor, kata-kata yang jorok, ngomongnya asal apa adik-adik? Asalnya plos. Iya, asalnya plos. Iya ya. Asal bunyi. Nah, asbun. Asbun itu asal bunyi. Ya, asal, kalau yang ada yang lebih kasar lagi asal jeplak gitu adik-adik ya. Dulu kawin pernah lihat sebuah tulisan di kaos itu ya. Stop asal jeplak. Di bawah rambut ada otak. Maksudnya apa? Kalau mau ngomong itu dipikir dulu, jangan asal jeplak itu bahasanya. Itu juga kasar adik-adik ya. Untuk mengingatkan apa namanya, orang yang suka ngomong apa, asbun gitu tadi ya, asal bunyi. Nah, kita sebagai anak yang solih dan solihah, tatkala di kelas ibu bapak gurunya sedang menjelaskan pelajaran, tatkala kita mau bertanya, tatkala kita mau ngomonglah, berbicaralah yang apa adik-adik, yang baik. Enggak berbicara yang kotor, tidak berbicara yang jorok. Ya, sopan. Tatkala sama teman-teman sedang bertengkar, ini yang sering terjadi. Ayo, siapa tatkala terjadi pertengkaran, mungkin adu mulut, akhirnya ngomong wis. Kadang terjadi adik-adik ya, nggak bisa mengendalikan diri. Ya, satunya nyebut apa adik-adik? Akhirnya nama-nama hewan yang ada di kebun binatang itu keluar ya mungkin ya. Apa namanya? Gajah? Ya, jerapah gitu tak? Kalau hanya mungkin nyebutkan nama-nama itu mungkin nggak terlalu adik-adik, tapi kadang ya itu misuh-misuh. Nah, kalau orang sini mengatakan misuh. Misuh itu apa ya? Kata kotor lah. Berkata kotor, ngumpat. Nah, itu adik-adik. Kadang seperti itu. Nah, ini juga harus dilatih. Ingat adik-adik, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita lisan. Lisan itu ini namanya lisan. Lisan atau lidah itu selain berfungsi untuk indera
indera perasa adik-adik ya. Selain untuk merasakan manis, asam, asin atau apa dan lain sebagainya, lisan pun juga bisa berfungsi untuk membantu kita menata letaknya makanan yang kita makan. Yang ketiga, lisan ini salah satu fungsinya adalah untuk berbicara. Kalau lisannya kaku mungkin ya, itu sulit ngomongnya adik-adik. Coba dipegang lisannya, dipegang terus ngomong, kira-kira bisa apa enggak? Ya sulit, ya nggak bisa, ya itu. Maka dari itu, tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita lisan bisa berfungsi dengan baik, maka kita harus bersyukur adik-adik. Caranya bersyukur bagaimana? Berkata yang baik. Jangan suka ngomong yang jorok. Kenapa? Tatkala kita ngomong yang jorok, tatkala kita ngomong yang nggak baik, ya misuh-misuh, mengumpat, ini, itu, dan seterusnya, maka ayah bunda kita nggak sayang kepada kita. Bapak ibu guru juga nggak demen. Apa adik-adik nggak demen itu? Enggak senang kepada kita, nggak suka kepada kita juga. Ya. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya tidak suka juga kepada orang-orang yang itu tadi, suka ngomong jorok, suka ngomong kotor dan seterusnya. Ada orang sampai gede, sampai tua pun dia ngomongnya asbun adik-adik. Asal bunyi, asal jeplak gitu ya tadi bahasanya. Kenapa seperti itu? Karena dia terbiasa mungkin dari kecil dia terbiasa dengan pergaulan, dengan lingkungan yang seperti itu, ya. Setiap ngomong mesuh-mesuh, ya, menyebutkan hal yang nggak baik. Gimana sih Kak Belis contohnya? Wah, masuk Kak Belis juga harus nyontoin. Kalian pernah denger lah gitu, kalau nanti Kak Belis contohin ya nanti nggak baik juga adik-adik ya. Iya, kalau pengen contoh ya tanya saja kepada ayah bunda di rumah. Ya, kalau di sini nanti Kak Belis nyontoin, didengarkan banyak orang. Nanti adik-adik ya. Iya, mungkin kalian bisa langsung tanya kepada ayah bundanya atau bertanya kepada bapak dan ibu gurunya, ya, ibu atau pak guru, contoh kata-kata yang jorok itu gimana sih, ya. Nanti bisa dijelasin ini dan itu nggak boleh, ya. Itu bukan sifatnya anak yang solih dan solihah. Kalau sifatnya anak dan solih dan solihah, dia akan menjaga lisannya, ya. Itu kalau orang Jawa adik-adik. Orang Jawa, cerita orang Jawa. Cerita orang Jawa. Orang Jawa itu mempunyai istilahnya aturan, mempunyai apa ya namanya adik-adik. Aturan mungkin juga bisa ya. Itu membuat sebuah peribahasa atau apalah namanya. Ajining rogo saka busono, ajining diri saka lati. Ya, jadi ngerti apa enggak? Orang itu akan dihargai, orang itu akan berharga. Ajining rogo, badan kita itu bisa berharga, bisa mulia dengan pakaian yang kita pakai. Orang kalau nggak pakaian, nggak pakai baju, ya akan dihargai orang lain? Ya enggak. Orang gila. Yang di pasar jalan-jalan itu nggak akan pakai baju. Nggak pakai baju, nggak apa dan seterusnya. Atau bajunya sudah 1 bulan atau 1 tahun dipakai terus. Nggak ganti-ganti sampai warnanya hitam, legam, coklat atau apa. Baunya 1 meter. Ya. Seperti itu. Orang nggak akan berharga. Tapi kalau bajunya rapi, bersih, harum, orang senang dekat dengan dia. Itu akan berharga dia. Demikian juga ini. Adapun harga diri seseorang, ajining diri sekolati. Hati itu lidah, ilat, gitu ya. Jadi harga diri seseorang itu dilihat mungkin dari bagaimana itu tutur katanya.
tutur katanya sopan, baik, dan seterusnya, itu banyak orang mungkin yang sekan kepada dia. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencintainya juga. Ya, seperti itu. Yang ketiga, adik-adik, sudah jam 9 lebih 12 menit adik-adik, nanti nggak selesai. Yang ketiga, tatkala kita berbicara, kita harus menjunjung satu hal. Apa itu? J-U-R. Ayo, siapa yang bisa baca? Hah? Iya, betul. Jujur. Apa adik-adik? Jujur. Jujur itu apa? Jujur itu mengatakan sesuai dengan kenyataannya. Berbicara sesuai fakta. Fakta. Jadi ngerti nggak fakta itu apa? Hah? Berbicara apa adanya sesuai dengan kenyataannya, alias lawannya berbohong. Ya. Tanya, kamu punya uang berapa? 5.000. Ini uangnya 5.000 misalnya. Kamu punya uang apa enggak? Enggak punya. Memang enggak punya uang. Itu namanya jujur adik-adik. Ya. Tapi kalau enggak jujur, kamu punya uang apa enggak? Enggak punya. Beneran? Iya beneran. Diperiksa. Nah ini apa? Nah itu namanya berbohong adik-adik. Ya, berbohong. Atau kamu imtihan ulangan harian dapat 100. Biasanya kamu nggak dapat 100. Kok dapat 100? Misalnya gitu. Ya, jangan nyontek ya, misalnya gitu. Enggak, aku nggak nyontek, enak saja misalnya. Aku nggak nyontek. Padahal beneran adik-adik. Dia nyontek. Dia nulis di telapak tangannya, ditulisin di sini. Udah dia nggak lihat buku. Nanti kerjakan sambil lihat, iya. Itu ada anak-anak yang seperti itu. Itu namanya tidak jujur alias bohong adik-adik, dusta. Apabila kita mengaku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, beriman kepada Allah dan hari akhir, maka kita harus berkata yang baik. Jauhi perbuatan dusta. Ya, pegang teguh kejujuran. Kenapa? Karena jujur itu adalah perintah agama. Karena jujur itu adalah perintah Allah dan Rasul-Nya. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannati. Perhatikan adik-adik, ini kata Rasulullah Muhammad SAW. Kalian semuanya harus berbuat jujur. Kenapa kok kita harus jujur? Karena kejujuran itu akan mengantarkan kepada kebajikan. Orang yang berbuat jujur, dia akan banyak mendapatkan kebaikan. Dan kebaikan, kebajikan itu akan mengantarkan pelakunya kepada surga. Ya. Apabila kita ngomong jujur, maka kita akan dimasukkan ke dalam surga. Mas, tanya pulang sekolah, Mas, tadi belajar apa? Gimana di kelas? Rame sendiri apa enggak? Oh iya Mi, aku tadi belajar matematika, nilaiku 100. Aku sama sekali enggak rame. Padahal di kelas, Masya Allah. Lah uminya dibilangin gitu ya, mungkin juga enggak tahu kan, enggak ngelihat sekolahan. Enggak masang CCTV di sekolahan, bisa dilihat dari rumah gitu ya. Enggak tahu di sekolahan seperti apa. Mungkin hanya bisa tanya kepada teman-temannya, atau mungkin tanya kepada ibu gurunya atau bapak gurunya, ya, gimana sih anaknya. Nah itu, makanya tatkala kita pegang kejujuran, maka kita akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Tatkala kita mendapatkan kebaikan yang banyak, maka nanti akan diarahkan, dimasukkan ke dalam surga. Dan hindari kebohongan. Kenapa? Nah, jauhi kebohongan. Kenapa? Ayo, ada yang tahu? Hah? Ya, jelas itu larangan Rasulullah Muhammad SAW. Tapi ada alasannya. Kenapa Rasulullah melarang kita berbuat bohong?
wa iyyakum wal kadhiba. Innal kadhiba yahdi ilal fujuri wa innal fujura yahdi ilan nari. Ya. Hati-hati, jauhi kalian dari perbuatan bohong. Kenapa kita nggak boleh berbohong? Kenapa kita nggak boleh berdusta? Karena satu kebohongan itu akan mengantarkan kepada kejelekan yang banyak. Tuh, kok bisa? Padahal hanya satu kebohongan, kok bisa mengantarkan kepada kejelekan yang banyak? Iya, karena satu kebohongan ini akan melahirkan kebohongan yang banyak sekali. Untuk apa? Menutupi kebohongan yang pertama kali. Ya, Mas, kemarin Umi naruh uang di sini, kok nggak ada? Mas yang ngambil ya? Enggak, Mi. Udah bohong sekali. Enggak, sumpah deh, aku nggak ngambil kok. Oh, berani bersumpah lagi. Dah, Mas kemarin kok beli jajan, padahal Umi nggak ngasih kemarin ya. Kamu kemarin malam, ini kemarin siang masih ada uangnya di sini. Ketika sore nggak ada. Malam-malam Mas kok makan? Iya, Mi, itu uang aku nemu. Bohong yang ketiga kalinya adik-adik. Padahal uang ngambil beneran tadi. Kenapa dia beralasan seperti itu? Untuk menutupi kebohongan yang pertama tadi. Nemu di mana? Nemu di samping masjid. Tuh kan, mengarang cerita lagi. Ya, itu adik-adik banyak pokoknya nanti ceritanya. Dia akan menutupi kebohongan yang pertama kali tadi. Makanya itu tadi, tatkala kita berbohong sekali, akan memunculkan kebohongan dan kebohongan berikutnya untuk menutupi kebohongan yang pertama tadi. Ya, itu tadi. Dan yang gak kalah pentingnya adik-adik, orang kalau sudah seperti itu maka dia akan mendapatkan cap, mendapatkan gelar, mendapatkan apa adik-adik? Predikat. Predikat, ngerti apa enggak predikat? Mendapatkan gelar. Apa gelarnya? Pembohong, pendusta. Ayo coba, siapa yang mau digelari pembohong? Kalau mendapatkan gelar pembohong, berarti orang-orang gak akan percaya lagi kepada kita. Dasar pembohong, dia pasti ngomong apapun dia bohong itu. Bisa orang-orang kan menganggap seperti itu. Karena kita sering berbohong, gak akan dipercaya. Ya, bahkan orang yang baik pun dengan kita awalnya, tatkala kita berbohong, maka dia akan gak percaya kepada kita. Meskipun dia orang dekat kita, ya, ayah bunda, adik kakak, ya, misalnya seperti itu tidak akan percaya kalau kita sering berbohong kepada dia. Ya, oleh karena tatkala kita berbicara, pegang teguh kejujuran, jauhi kebohongan, meskipun nanti kita akan mendapatkan hukuman. Mendapatkan apa? Hukuman adik-adik. Pernah dikisahkan anaknya Khalifah Umar bin Abdul Aziz, kalau nggak salah adik-adik ya, Kamu pernah mendengarkan kajian seperti itu. Jadi anaknya sang Khalifah itu mungkin ya namanya anak juga adik-adik, nggak tahu sampai mukul atau sampai apa gitu, sehingga temannya tadi nggak tahu ada yang berdarah gitu, sehingga ya terjadilah yang terjadi. Kemudian itu dilaporkan. Sang Umar bin Abdul Aziz bertanya kepada anaknya, apa yang terjadi? Ya begini dan seterusnya. Dia jujur. Ya berarti kamu yang salah, bukan dia yang salah. Oleh karena itu ketika kamu salah, segera meminta maaf kepadanya, akui kesalahannya, minta maaf kepada dia. Coba bayangkan anaknya sang khalifah. Kalau kita mungkin anaknya presiden
Itu masih rendah adik-adik. Khalifah itu melebihi presiden, ya, karena pemimpin dunia pada saat di dunia Islam. Kalau kita presiden, misalnya presiden Indonesia kan hanya menguasai Indonesia saja, ya. Kalau sang khalifah pada saat itu, misalnya Rasulullah Muhammad SAW itu menjadi khalifah pada saat itu, menjadi khalifah, menjadi presiden, ya, itu bukan hanya Madinah saja, Madinah, Mekah dan sekitarnya. Tatkala Abu Bakar menjadi khalifah penggantinya Rasulullah, maka seluruh daerah dikuasai, menjadi kekuasaannya, meskipun itu di luar negeri Mekah, Madinah, ya. Bahkan tatkala Daulah Abbasiyah, ya, Daulah Umayyah dan seterusnya pada saat itu jaya, Islam jaya, ya, maka itu bisa menguasai seluruh dunia, bisa dikatakan pemimpin dunia, ya, seperti itu. Itu namanya sang khalifah. Itu kalau seandainya terjadi sekarang, mungkin anaknya orang lain tadi akan dihukum berat mungkin, ya, karena berseteru tengkar mungkin, ya, tengkar sama anaknya sang khalifah, sang presiden misalnya begitu, ya. Jangankan presiden, kita aja mungkin yang anaknya pak pejabat mungkin kadang semena-mena gitu, ya, kadang, ya, seperti itu. Ya, kalau salah ya harus mengakui salah, harus jujur, jangan sampai kita berbohong. Tatkala di kelas, di sekolahan, tengkar, dipanggil sama ustadznya, dipanggil sama gurunya. Kenapa tadi kok sampai tengkar? Iya Ustadz, itu dia nginjak kakiku. Apa? Dia ya aku injak karena dia ini itu dan seterusnya. Enggak, kamu. Ini namanya semuanya nggak jujur adik-adik. Saling membela diri. Kalau jujur, sampaikan salah. Iya Ustadz, aku tadi salah. Aku ngejek dia sehingga dia nginjak kakiku misalnya. Misalnya, ya, terus terang saja, jujur. Nanti tatkala jujur, ayah bunda kita juga senang, pak guru kita juga senang. Akan dinasihati dengan baik. Ya, berbeda tatkala kita berbohong. Tatkala berbohong ya mungkin kita selamat dari hukuman. Tapi nanti akan terus berbohong dan seterusnya, dan hati kita nggak akan tenang adik-adik, ya. Berikutnya adik-adik, waktunya mau habis adik-adik. Kita tidak boleh mengadu domba adik-adik. Tatkala kita berbicara tidak boleh mengadu domba. Kabulas, emangnya kita punya teman namanya domba? Yang enggak, itu istilah. Karena jangan memahami mengadu domba itu ini domba A sama domba B disuruh bertengkar, ya enggak. Itu namanya istilah. Adu domba itu ada maksudnya adik-adik. Ada yang tahu? Hah? Ini contohnya, perhatikan. Apabila kita punya teman si A, si B, contohnya aja ya, biar enak. Ahmad punya teman namanya Abdullah sama Mahmud. Ya, si Abdullah sama Mahmud ini akrab sekali. Nah si Ahmad, ya betul ya tadi, ini Abdullah sama Mahmud. Oh iya, si Ahmad. Si Ahmad ini melihat dua temannya yang akrab, sholat berjamaah bareng, berangkat sekolah bareng, pulang sekolah bareng, belajar bersama, rukun, nggak pernah tengkaran, suka berbagi dan seterusnya, ya, tutur kata yang sopan, ya, seperti itu. Dia nggak seneng, makanya dia ngomong sama si Ahmad sama Abdullah, tadi kan Ahmad, Abdullah, tuh tahu nggak kamu namanya si Mahmud itu? Tahulah, dia kan teman akrabku, dia anaknya baik, beneran tak baik? Iya. Tahu nggak, kemarin loh dia ngomongin kamu, katanya kamu itu begini-begini, dia suka apa, kamu anaknya, misalnya dia omongin yang jelek-jelek dan seterusnya, dia menghina kamu kemarin gini-gini. Beneran tak? Iya, dia ngomong sendiri sama aku. Perhatikan adik-adik. Akhirnya si Abdullah ini mulai timbul apa adik-adik? Nah, perasaannya nggak baik. Akhirnya dia ke Mahmud.
Mahmud, temanmu Abdullah itu gimana menurut kamu? Anaknya gimana? Anaknya baik ini. Enggak gimana maksudnya? Kemarin dia baru cerita sama aku. Dia menceritakan kamu, si Mahmud itu anaknya begini, gini. Seamber kejelekannya disebutkan. Dia juga menghina kamu. Beneran tah? Awas. Nah, ini adik-adik, tatkala kita kepada si Abdullah ngomong kejelekannya Mahmud, kepada Mahmud kita ngomong kejelekannya si Abdullah, maka Abdullah dan Mahmud ini yang tadinya awal teman akrab, akhirnya saling mempunyai perasaan yang gak baik. Nah, tatkala bertemu, ini kemarin kamu menghina aku, ya kamu juga menghina, kamu juga begini, dan seterusnya. Akhirnya tengkar, pisah. Dia akhirnya bermusuhan terus. Siapa yang salah? Ya si Ahmad tadi, namanya mengadu domba adik-adik. Ya, itu perbuatan yang gak baik. Itu perbuatannya setan yang suka mengadu domba teman yang baik. Ya, seperti itu adik-adik. Ya, ternyata adik-adik waktunya habis. Belum selesai adik-adik. Ya, singkat aja ya. Yang berikutnya, tidak boleh mencaci, mencela teman kita, nggak boleh. Jangan suka ejek-ejekan. Ini kadang anak-anak yang suka mengejek-mengejek. Ya, betul nggak? Coba angkat tangan ya, siapa yang suka ngejek temannya? Iya, nggak boleh adik-adik. Kita mengejek teman itu berarti belum tentu kita itu lebih baik dari teman kita. Tatkala kita ngejek teman, belum tentu teman itu lebih rendah daripada kita. Ya, seperti itu adik-adik. Ingat itu ya, jaga lisannya. Dengan kita menjaga lisan, kita akan selamat di dunia akhirat insya Allah. Ya, sudah. Mungkin sampai di sini dulu adik-adik ya. Nggak terasa waktunya udah habis. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Oke, siap? Insya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mempertemukan kita pada kesempatan yang lain, dan mudah-mudahan Allah juga menambahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita, ilmu yang menambah kita semakin takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, cukup. Insya Allah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.